Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan teori permainan, penentuan strategi ekspansi perusahaan Megashop dan perusahaan Digimart. Mata kuliah penelitian operasional dengan dosen pengampu Ibu Eni Aryani. Kami dari kelompok 8, kelas A, program studi Teknik Industri, Fakultas Teknik dan Sains Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, tahun ajaran genap 2025-2026. Dengan anggota kelompok, saya sebagai ketua, Lana Anantai Rasidin dengan NPM 24032010008. Saya sebagai wakil Dewi Bunga Anggraini Pratiwi dengan NPM 24032010016. Saya sebagai anggota Tania Syifa Marlian dengan NPM 24032010195. Saya sebagai anggota Gudula Zamrawira dengan NPM 24032010182. Selanjutnya kita masuk ke dalam studi kasus. Perusahaan Megashop merupakan salah satu perusahaan marketplace digital di Indonesia yang terus berupaya memperluas jangkauan bisnisnya di tengah persaingan industri e-commerce yang semakin kompetitif. Dalam perkembangannya, perusahaan Megashop menghadapi persaingan ketat dari kompetitor sejenis, yaitu perusahaan Digimart, yang juga berusaha meningkatkan keuntungan dan memperkuat posisi pasar melalui berbagai strategi ekspansi perusahaan. Persaingan tersebut mendorong kedua perusahaan untuk meningkatkan jumlah pengguna, serta menjaga keberlanjutan bisnis. Perusahaan Megashop menerapkan tiga strategi ekspansi perusahaan, yaitu market penetration, market development, dan diversifikasi bisnis. Sementara itu, perusahaan Digimart menerapkan 6 strategi ekspansi perusahaan, yaitu akuisisi perusahaan, franchise, dynamic pricing, premium service, customer retention, dan personalized marketing. Analisis dilakukan untuk mengetahui strategi optimal yang dapat memaksimalkan keuntungan perusahaan Megashop serta meminimalkan risiko kerugian dalam menghadapi strategi ekspansi perusahaan Digimart. Berdasarkan data nilai pada matriks perusahaan Megashop dan perusahaan Digimart diperoleh matriks payoff sebagai berikut. Apabila perusahaan Megashop melancarkan strategi market penetration dan perusahaan Digimart melaksanakan strategi akuisisi perusahaan, maka pangsa pasarnya sebesar 18. Perusahaan Digimart melaksanakan strategi franchise, maka pangsa pasarnya sebesar minus 4. Perusahaan Digimart melaksanakan strategi dynamic pricing, maka pangsa pasarnya sebesar 12. Perusahaan Digimart melancarkan strategi premium service, maka pangsa pasarnya sebesar 12. Perusahaan Digimart melancarkan strategi customer retention, maka pangsa pasarnya sebesar 30. Perusahaan Digimart melancarkan strategi personalized marketing, maka pangsa pasarnya sebesar 16. Apabila perusahaan Megashop melancarkan strategi market development dan perusahaan Digimart melancarkan strategi akuisisi perusahaan, maka pangsa pasarnya sebesar 10. Perusahaan Digimart melancarkan strategi franchise, maka pangsa pasarnya 8. Perusahaan Digimart melancarkan strategi dynamic pricing, maka pangsa pasarnya sebesar 4. Perusahaan Digimart melancarkan strategi premium service, maka pangsa pasarnya sebesar 26. Perusahaan Digimart melancarkan strategi customer retention, maka pangsa pasarnya sebesar 14. Perusahaan Digimart melancarkan strategi personalized marketing, maka pangsa pasarnya sebesar 22. Jika perusahaan Megashop menggunakan strategi diversifikasi bisnis dan perusahaan Digimart menggunakan strategi akuisisi perusahaan, maka pangsa pasarnya sebesar 16. Perusahaan Digimart menggunakan strategi franchise, maka pangsa pasarnya sebesar 12. Perusahaan Digimart menggunakan strategi dynamic pricing, maka pangsa pasarnya sebesar 18. Perusahaan Digimart menggunakan strategi premium service, maka pangsa pasarnya sebesar minus 8. Perusahaan Digimart menggunakan strategi customer retention, maka pangsa pasarnya sebesar 28. Perusahaan Digimart menggunakan strategi personalized marketing, maka pangsa pasarnya sebesar 10. Tentukan
strategi ekspansi terbaik bagi perusahaan Megashop dan perusahaan Digimart sehingga menghasilkan strategi yang optimal. Selanjutnya adalah penyelesaian dari matriks yang ada pada soal. Kemudian ditulis kembali seperti berikut. Untuk menentukan minimum baris dan maksimum kolom pada perusahaan Megashop, setiap baris akan diambil nilai yang paling kecil. Pada strategi market penetration, nilai minimum baris adalah min 4. Pada strategi market development, nilai minimum baris adalah 4. Dan pada strategi diverifikasi bisnis, nilai minimum baris adalah 8. Sementara itu, untuk perusahaan Digimart, setiap kolom akan diambil nilai yang paling besar. Pada strategi akuisisi perusahaan, nilai maksimum kolom adalah 18. Pada strategi franchise, nilai maksimum kolom adalah 12. Pada strategi dynamic pricing, nilai maksimum kolom adalah 18. Pada strategi premium service, nilai maksimum kolom adalah 26. Pada strategi customer retention, nilai maksimum kolom adalah 30. Dan pada strategi personalized marketing, nilai maksimum kolom adalah 22. Dari ketiga nilai minimum tersebut, dipilih angka maksimum dari angka-angka terkecil tersebut yaitu min 4. Maka nilai maksimumnya adalah min 4. Dari keenam nilai maksimum tersebut, dipilih angka minimum dari angka-angka tersebut yaitu 12. Maka nilai maksimum terendah yaitu 12 di antara pilihan yang lainnya. Karena nilai maksimin tidak sama dengan minimax yaitu min 4 tidak sama dengan 12, maka tidak terdapat titik saddle point pada strategi ini. Oleh karena itu, perlu dilakukan adanya eliminasi strategi yang tidak diinginkan pada perusahaan Megashop yaitu strategi diverifikasi bisnis dan pada perusahaan Digimart yaitu customer retention. Sehingga didapatkan matriks berikut yang berukuran 2 kali N. Sehingga pemecahannya menggunakan metode grafik untuk menentukan variabel X1 dan X2 dan variabel Y1 dan Y2 menggunakan grafik. Untuk garis akuisisi perusahaan dari 18 dengan 10, garis franchise dari min 4 dengan 8, garis dynamic pricing dari 12 dengan 4, garis premium service dari 12 dengan 26, dan garis personalized marketing dari 16 dengan 22. Dengan maksimin didapatkan dari perpotongan antara garis franchise dengan garis dynamic pricing. Sehingga untuk posisi X1 pada matriks mewakili market penetration dan posisi X2 mewakili market development. Lalu untuk posisi Y1 mewakili franchise dan posisi Y2 mewakili dynamic pricing. Kemudian, untuk perusahaan Megashop, min 4X1 ditambah 8X2 sama dengan 12X1 ditambah 4X2. Min 16X1 sama dengan min 4X2. Min 16X1 sama dengan min 4 dikali 1 dikurangi X1. X1 sama dengan 4/20 sama dengan 1/5 sama dengan 0,2. Di mana X1 ditambah X2 sama dengan 1. Sehingga nilai X2 sama dengan 1 dikurangi 0,2 sama dengan 0,8. Sehingga nilai value perusahaan Megashop sama dengan min 4X1 ditambah 8X2 sama dengan min 4 dikali 0,2 ditambah 8 dikali 0,8 sama dengan 5,6. Selanjutnya, untuk perusahaan Digimart, min 4Y1 ditambah 12Y2 sama dengan 8Y1 ditambah 4Y2. Min 12Y1 sama dengan min 8Y2. Min 12Y1 sama dengan min 8 dikali 1 dikurangi Y1. Y1 sama dengan 8/20 sama dengan 2/5 sama dengan 0,4.
di mana Y1 ditambah Y2 sama dengan 1. Sehingga nilai Y2 sama dengan 1 dikurangi 0,4 sama dengan 0,6. Sehingga nilai value perusahaan di Gmart sama dengan min 4Y1 ditambah 12Y2 sama dengan min 4 dikali 0,4 ditambah 12 dikali 0,6 sama dengan 5,6. Kesimpulannya, perusahaan Megashop dan Digimart sebaiknya menggunakan strategi campuran, di mana perusahaan Megashop menggunakan strategi market penetration sebesar 20% dan strategi market development sebesar 80%, karena akan menaikkan keuntungan dari 4 menjadi 5,6. Sedangkan perusahaan Digimart dapat menggunakan strategi franchise sebesar 40% dan strategi dynamic pricing sebesar 60%, karena akan dapat menurunkan kerugian dari 12 menjadi 5,6. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.